Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat saja, tetap menjaga kondisi dan imunitas tubuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan perkuliahan kita digital forensik. Nah, di bahasan atau pertemuan kali ini saya akan meneruskan dan membahas tentang network forensik. Mungkin ini ada kaitannya atau beberapa materi mungkin pernah disinggung di mata kuliah keamanan jaringan misalkan ya. Tetapi saya akan mengambil dari sisi forensiknya ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa saya tidak bahas secara detail karena menurut saya itu juga pasti Anda dapatkan materinya di jaringan komputer. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi dan slide berikutnya. Nah, bicara network forensik, artinya ini kondisi di mana kita ingin mengetahui atau memberikan pemeriksaan forensik ya, secara forensik di jaringan, dalam hal ini jaringan komputer. Forensik adalah bagaimana meng-capture, merecord, dan menganalisa peristiwa yang ada di jaringan. Jadi dengan secara teratur, runtut ya, untuk menemukan sumber daripada security incidentnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi misalkan capturing network ya, ini berarti kita harus meng-capture network traffic ya di di jaringan kita. Memang secara teoretisnya itu sederhana ya, tetapi sebenarnya di prakteknya itu sangat kompleks ya, nggak sesederhana yang di teori. Karena misalkan terutama untuk jaringan yang berskala besar ya, akan memakan atau melibatkan banyak data, ya, aliran data yang melalui network ya, dan ini kan ya lumayan kompleks lah ya, internet protokolnya seperti apa. Kemudian untuk recording network traffic ya, ini melibatkan banyak sumber daya ya, yang kadang-kadang itu mungkin kita tidak nggak visible lah, nggak memungkinkan ya untuk merekod semua data yang melalui atau mengalir melalui network kita. Mungkin bisa disampel, tetapi ya sebenarnya idealnya seperti itu gitu ya, merekod semua. Nah, selanjutnya adalah seorang investigator membutuhkan backup semua record data, karena dari sini kita coba menganalisa ya. Jadi artinya untuk menyiapkan data untuk dianalisa di kemudian hari atau bila terjadi suatu insiden. Nah, di network forensik ini bisa juga mengungkap beberapa hal informasi berikut. Misalkan, jadi sumber daripada security incidentnya di mana, kemudian jalur path intrusionnya ya, penyusupannya ya, kemudian teknik intrusion apa yang digunakan oleh si attacker gitu ya. Kemudian juga kita bisa tracing dan menemukan atau menemukan sebuah evidence, barang bukti. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita saksikan di slide berikutnya ya, materi selanjutnya. Nah, secara garis besar ya, dalam menganalisis kejadian atau memforensik lah istilahnya ya, forensic examination
di dalam jaringan terbagi menjadi dua analisis. Pertama adalah postmortem ya, dan kedua adalah real time analysis. Ya, postmortem itu bagaimana? Mungkin istilah ini juga digunakan dalam forensika kedokteran ya. Biasanya kalau setelah kejadian pembunuhan dan segala macam itu kita menyebutnya adalah postmortem. Nah, postmortem dalam hal ini dalam digital forensik berarti kita mengumpulkan daripada logs ya. Postmortem of log is done. Jadi semua log file yang ada di jaringan itu sudah terrecord, maksudnya sudah terjadi gitu ya, untuk nanti investigasi ya, investigasi kemudian dari mungkin sesuatu hal yang telah terjadi apa gitu ya. Jadi ini udah berlalu gitu, tapi ada log filenya segala macam sehingga kita bisa mengetahui kejadian yang kemarin atau yang barusan itu atau yang udah terlewat itu seperti apa. Nah, itu forensik analysis log. Ada juga yang namanya real time analysis. Real time analysis itu ya dilakukan ya untuk ya proses yang terjadi saat ini atau yang berlangsung gitu, ongoing proses istilahnya ya. Nah, jadi misalkan secara praktikalnya ada IDS misalkan yang real time analysis, intrusion detection system ya, di mana forensic analysis ada juga yang postmortem. Kadang-kadang kita tidak bisa dalam real time, kadang-kadang mungkin ya si investigatornya yang menyelidikinya, digital forensik investigatornya baru bisa melakukan setelah kejadian, karena memang lagi kejadian mungkin tidak terdetek ya, tidak terdetek secara nyata, secara sangat signifikan gitu ya ngelihatnya, baru kemudian setelah dicek segala macam baru. Nah, ini adalah postmortem. Oke. Nah, sebelum membahas mengenai setelah kejadian atau bagaimana melakukan eksaminasi forensik ya pada pasca kejadian misalnya, ini kita melihat awal mulanya kenapa. Biasanya karena ada sebuah namanya network vulnerabilities atau bahasa Indonesianya kerentanan ya, kerentanan jaringan yang secara garis besar itu dibagi menjadi dua, internal network vulnerabilities sama eksternal. Internal itu biasanya pada ya faktor dalamnya, misalkan vulnerabilities due to the overextension of bandwidth and bottleneck. Karena di situ ada kelemahan, ada terlalu banyak overextension bandwidth atau bottleneck network ya. Sementara yang di luar atau eksternal itu bisa jadi pelakunya atau memang serangan memang ancamannya memang dari luar, seperti DDoS attack ya, ataupun network data interception ya, seperti itu. Nah, di mana kita bisa mencari ya barang buktinya? Dalam hal ini, dalam konteks ini misalkan kejadiannya dalam hal ini dalam konteks network forensik ya. Jadi kalau kita melihat OSI layar ya macam-macam gitu ya kejadiannya atau evidennya, bukan barang buktinya bisa kita cari di misalkan di layar yang paling bawah gitu ya, mungkin bukan physical tapi dari network access, internet layer, transport layer sampai ke application layer gitu ya, OSI layer ataupun TCP/IP ya, seperti itu. Nah, ini semua terjadi gitu ya, protokol-protokolnya seperti ini. Mungkin dari router switch udah mulai ya sampai ke aplikasinya sendiri, database-nya di layar paling atas. Nah, itu jadi ini akan bisa kita cari ya, akan kita cari logs-nya collected in the network device and application can be used as evidence for investigating network security incident. Jadi dari log file nanti sangat berarti nih log file, dan untuk sebagai evidence untuk menginvestigasi ya
network security incident ini ya seperti apa. Jadi ada pembuktiannya gitu. Maksudnya ketika ada kejadiannya tidak hanya sekedar ngomong saya perusahaan web perusahaan saya diserang atau jaringan di perusahaan saya diserang dan segala macam menimbulkan kerugian bla 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 gitu ya. Nah, tetapi itu tidak bisa dibuktikan. Nah, itu juga dalam pelaporan misalkan nanti ke kepolisian ataupun yang terkait gitu akan menyulitkan. Jadi di sini harus kita cari evidence-nya ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini peran penting log file ya. Karena dalam jaringan kan sifatnya sekejap, sekilas ya. Beda dengan mungkin kejadian yang ada di komputer gitu ya, kejadiannya yang misalkan pengambilan data, pencurian informasi ada di hard disk dan segala macam. Kalau di jaringan kan sifatnya pada saat itu real time, beda waktu sudah beda lagi. Nah, maka ini kita mengandalkan log file sebagai barang bukti ya, karena log file adalah bagaimana dia merecord ya, sebagai primary record daripada user aktivitas yang ada di sistem atau di sebuah jaringan tersebut. Nah, investigator juga bisa menggunakan log untuk merecover semua layanan ya yang di-alter ya, di-discover dari sumber illicit activities ya. Nah, kemudian permasalahan dasar dengan log ini di mana kan log filenya sendiri bisa di-alter itu dirubah ya, delete untuk semuanya. Jadi seorang attacker dengan mudah bisa menginsert ya false entry into log file. Jadi fax ya, palsu gitu ya, log palsu gitu ya, overwrite. Nah, ini kemudian juga komputer record biasanya nggak normal ya, dan yang tidak normal ini, komputer record tidak normal ini tidak bisa admissible, itu bisa diterima ya sebagai evidence ya. Jadi mungkin itu perlu suatu kriteria yang pasti ya. Jadi kemudian yang 5 adalah prosecution ya. Prosecution must present appropriate testimony to show that log are accurate. Jadi dari sini perlu log file yang akurat, yang andal, dan ya fully intact ya. Artinya ini bisa menyeluruh gitu ya, bisa secara menyeluruh bisa dijadikan barang bukti. Nah, kalau Anda melihat slide di sebelah saya ini ya, di sini ada legality of using logs ya, maksudnya log file. Jadi isu yang melibatkan terkait dengan create and using ya, pembuatan dan penggunaan log di organisasi. Jadi investigator mesti harus memperhatikan ya hal-hal berikut. Jadi satu, logs filenya, dalam hal ini log filenya yang harus dibuat secara beralasan, masuk akal ya. Jadi ada event dari investigation-nya, kemudian log file mesti immutable ya, immutable on the system, artinya ini terhindar daripada hal-hal yang membuat adanya perubahan, atau dalam hal ini mencegah tampering ya. Tampering itu merubah dari barang bukti ya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang dengan yang pengetahuannya tentang event mesti merecord ya informasi tersebut, artinya dalam log tersebut. Yang keempat, dalam kasus ini sebuah program yang dapat menangani recording ya,
Jadi ini harus tahu ya si sistem administrator atau programmernya bahwa ini coba dibikinlah sebuah atau di set lah atau di customize lah ya, di tuning sebuah program yang untuk bisa recording ya. Nah ini juga lo harus terpelihara ya atau terjaga sebagai sesuatu yang istilahnya bisnis praktis, artinya rutin gitu ya, rutin. Kalau kita bilang itu rutin ya. 6. Random compilation of data are not permissible. Jadi kompilasi random ini jadi harus benar-benar urut dari 1 sampai seterusnya, nggak boleh di random atau di sampling sebenarnya, karena bisa jadi yang pas nggak ke sampling itu ada kejadiannya, jadi nggak ada gunanya recordingnya, makanya harus menyeluruh seperti saya bilang. Ketujuh adalah institutes after incidents ya, do not after an incident has commenced do not qualify under the business record exception. Nah, maksudnya apa? Jadi jika logs filenya terjadi setelah insiden, mungkin juga itu kita memberikan suatu beberapa pengecualian ya, misalnya hal kejadian. Kemudian yang terakhir adalah misalnya yang 8 adalah dengan tetap ya secara konstan, secara kontinu logs digunakan sebagai evidence untuk di kemudian hari. Nah, selain itu juga kita harus melihat bagaimana nanti korelasi mungkin di slide di sini tidak terlihat ya di event korelasi. Coba Anda lihat di slide yang ada di di e-learningnya ya, yang telah saya bagikan. Korelasinya ini ada berbagai macam ya, sampai ada korelasi 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Anda mungkin bisa nanti dilihat di slide ya. Jadi ada langkah-langkah di situ event dari event aggregation, event masking, event filtering, root cause analysis ya, habis seperti itu. Nanti tolong dilihat kembali slide-nya. Jadi jadi bisa berbagai macam sih sebenarnya korelasi secara garis besar. Ada dua ya tipe event correlation-nya. Nanti mungkin di sebelah saya ini nggak muncul ya, tapi coba dilihat di slide-nya nanti. Jadi ada dua tipe event correlation. Yang pertama same platform correlation, yang kemudian yang kedua adalah cross platform correlation. Nah, nanti di situ Anda bisa lihat kembali di slide-nya ya. Apa perbedaannya ya? Apa perbedaannya? Oke, nah seperti yang tadi saya juga bahas bahwa sedikit saya bawa ada correlation, event correlation ya. Selain tipe yang tadi saya bicarakan, nah ini adalah bagaimana pendekatan event correlation. Artinya ini dalam menganalisis nanti ya. Pertama approach, jadi pendekatan grafik. Pendekatan ini biasanya membangun sebuah graf dengan ada node-node tertentu ya, titik komponen dan ujungnya ini tergantung. Jadi nanti ngeliat gambar gitu ya, grafnya. Dari situ bisa ke analisis gitu, seperti apa. Nah, jadi seperti apa? Apakah normal ini networknya gitu ya. Nanti kalau nggak normal ya tentu harus diselidiki. Kemudian neural network based approach. Ya, jadi pendekatan ini menggunakan neural network untuk mendeteksi anomali anomali itu ketidaklaziman ya. Perbedaan mungkin Anda tahu anomali dalam event streamnya ya. Itu bisa jadi akar permasalahannya, misalkan akar penyebabnya mungkin ada
ada for event atau macam-macam lah ya sebenarnya. Ada juga rule based approach ya. Ini event ya, ideally pendekatan ini ya, lebih menekankan pada bahwa event ya berkorelasi dengan berdasarkan ada sekumpulan rules, aturan ya, kemudian kondisi-kondisinya terpenuhi, maka dilakukan sebuah aksinya apa. Yang keempat, ada codebook based approach. Jadi pendekatan ini menggunakan codebook untuk menyimpan sekumpulan event-event dan mengkorelasikannya. Jadi dalam jaringan gitu ya, nanti ini untuk pendekatan analisa aja sih, apakah itu ada terjadi serangan atau apa. Nah, tentu ini mungkin saya rasa dalam kuliah keamanan jaringan Anda udah pernah mempelajari ini ya, tapi maksudnya ini saya lebih ke pendekatan ini sebagai nanti barang bukti gitu loh. Mungkin kalau di keamanan jaringan, bagaimana menangkalnya, bagaimana mengamankannya, hardeningnya segala macam. Tapi yang akan saya fokuskan di sini, bagaimana nanti dengan pengetahuan Anda di keamanan jaringan itu, bagaimana ini dijadikan barang bukti seperti apa aja yang bisa, gitu ya. Sehingga nanti selanjutnya mungkin berarti ini memastikan log file yang tadi itu yang Anda kumpulkan itu ya, untuk apa sebenarnya keakuratannya ya, memastikan keakuratan daripada log file ya. Mungkin saya tidak menampilkan di sini ya, tapi Anda juga nanti bisa melihat di slide-nya bahwa untuk ada beberapa tahapan ya untuk memastikan keakuratan log file ya. Jadi kita harus dari pertama logs everything, jadi melog file semua apapun ada log filenya gitu. Kemudian menjaga waktunya, artinya dalam artian dalam durasi waktu tertentu tetap disimpan gitu ya maksudnya. Kemudian juga menggunakan beberapa multiple sensor ya. Jadi keempat adalah menghindarkan missing log. Jadi di sini ada reliability daripada logs itu tergantung ya tingkat keakurasiannya ya. Yang namanya akurasi di sini berarti bagaimana dia bisa mempresent atau menampilkan log file ya ke dalam sistem yang bisa kita investasi atau sistem atau server yang kita bisa investigasi sebelum ini kita ajukan atau kita tampilkan atau kita tayangkan, kita presentkan di pengadilan. Nah, ini misalkan kita mau modifikasi log file juga akan membuat validitas daripada logsnya jadi malah bermasalah gitu ya. Seperti yang dalam prinsip-prinsip digital forensik bahwa suatu barang bukti itu harus tidak ada gangguan atau integritas datanya harus tetap, jangan ada modifikasi. Ya. Modifikasi last access time pun itu jadi modifikasi sebenarnya. Jadi kalau Anda memeriksa semua barang bukti itu harus perlu dijaga ke integritas daripada data tersebut. Jadi tidak berubah gitu ya. Karena ketika berubah berarti sama dengan kita merubah barang bukti. Nah, itu yang kacau ya. Jadi log everything. Jadi di situ memperlihatkan bahwa betapa sangat pentingnya ya ini log file. Nah, ini kan ensuring log file akurasi ya. Saya sempat tadi bicarakan itu ya, sedikit ya. Jadi ada cara-caranya untuk memastikan tadi seperti tadi log file akurasinya ya, dari log everything, give time, use multiple sensor, seperti saya bahas, avoid missing. Nah, jadi di log everything itu berarti kita
kita jangan pernah memikirkan bahwa ada beberapa log file yang kayaknya kurang penting. Nah, justru kita harus berpikir bahwa semua file atau bagian dari log file itu memainkan peranan yang penting sebagai bukti. Jadi nggak ada dipilah-pilah dulu gitu ya. Kemudian di dalam network administrator juga seharusnya mengkonfigur server log ya, setting itu untuk merecord setiap file yang tersedia kayak gitu. Kemudian keep time ya. Di sini ada keep time berarti dengan window time service ya harus mensinkronkan ya antara synchronous ya ke dalam external time source-nya. Misalkan ya servernya mana atau cloud service-nya semana. Jika menggunakan domain ya the time service ya, maka harus secara otomatis disinkronkan dengan domain control-nya. Nah, biasanya di setting di registrinya ada tuh key-nya key lokal mesin ya. Key lokal mesin mungkin di kuliah sebelumnya di network forensik kita mengenal registry ya. Ada 5 macam Hive. Ada key lokal mesin, itu bisa dilihat di key lokal mesin, sistem, current control set, backslash lagi, kemudian services, kemudian W32 time, ada parameternya. Nanti di situ settingnya apa, type-nya, reg-nya apa, size-nya, value-nya apa, di situ ya. Sama seperti itu. Kita juga harus melihat seperti itu untuk keep time. Nah, kenapa sih ini waktu? Makanya penting ya. Makanya penting kita mensinkronisasi computer time. Nah, karena apa? Karena ketika seorang administrator nih, jadi administratornya jadi investigator forensiknya lah ya, menginvestigasi intrusion, penyusupan dan security event. Jadi ini melibatkan beberapa multiple komputer dan ini akan pasti terkait dengan pewaktuan ya, kapan terjadi. Nah, ini waktunya mesti harus disinkronize dengan komputer clock yang ada di servernya. Karena kalau tidak, jadi jika komputer clocknya ini tidak sinkronis, itu akan menjadi ya kalau dibilang hampir lah, kebanyakan jadi nggak mungkin menjadi akurat, karena kan beda ya korelasi. Di sono jam sekian, ini mungkin bedanya cuma 3 menit, tapi itu nanti tidak akan klop gitu ya untuk sebagai pembuktian. Katanya di sana ini jam segi ternyata di sini beda. Nah, itu pentingnya. Dan jika artinya clock dalam sebuah komputernya nggak akurat, itu akan sulit jadi menghubungkan atau mengkorelasikan antara kejadian event ada di komputer tertentu ya dengan kejadian yang ada di luarnya. Jadi gini kan, jaringan kan pasti penyerangannya dari luar, bukan dari dalam langsung ngoprek itu kan, beda dengan yang yang lalu kita operating system maupun hard disk yang secara langsung gitu ya pengambilan datanya. Kalau jaringan kan pasti ini dari luar ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian makanya kita harus melihat standarnya tadi terkait dengan clock ya. Dengan clock itu nanti ada network time protocol NTP ya. Di sini memang saya tidak dilihatkan, hanya globalnya saja, step-stepnya ada 4 step, tapi mungkin Anda bisa lihat di slide-slide berikutnya ya. Jadi network time protocol itu digunakan untuk mensinkronis clock di klien komputer. Jadi nanti dari server dan komputer sama ya. Nah, biasanya network time protocol ini mengirimkan time request ya untuk mengetahui untuk server dan mengambil server time-nya, stamp-nya. Nah, jadi dengan menggunakan server time stamp ini untuk mengadjust client time-nya, maksudnya komputer di komputer client. Ya.
fitur network time protocol biasanya ada fault tolerance ya, itu bisa mensynchronize akurat sampai 1/1000 ya, 1/mili ya, 1 millisecond ya. Jadi ini juga bisa digunakan untuk semua komputer di jaringan. Kemudian dia bisa menggunakan UTC time ya. Dan ini tersedia untuk setiap komputer. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan multiple sensor ya. Menggunakan multiple sensor dalam hal ini kita employ multiple sensor, misalkan ada firewall, ada IDS, jadi ada nggak hanya satu gitu istilahnya. Mungkin honeypot ya, kayak gitu-gitulah ya. Jadi untuk membantu memprove ya, menjamin log credibility-nya. Jadi kalau keduanya sama, misalnya firewall juga gitu, IDS juga sama, atau honeypot sama, berarti kan itu lebih kredibel ya, kredibilitasnya. Jadi dengan mengkombinasi dari dua device, minimal 2 lah gitu ya, itu lebih memperkuat ya sistem ya, seperti itu. Kemudian kita yang terakhir adalah avoiding missing log. Nah, di sini berarti ketika web server itu offline atau mati gitu ya, power off ya, log file tentunya tidak terbentuk ya, tercreate ya. Nah, di sini pasti adanya sesuatu yang tidak terrecord lah ya. Jadi ada ketika log filenya ini tidak terrecord atau missing ya, ini sangat sulit ya untuk mengetahui bahwa server tersebut benar-benar apakah servernya benar-benar mati ya, jadi ini karena log filenya nggak ada kan jadinya, atau emang log filenya di delete gitu ya, kemungkinannya kan gitu. Nah, makanya server itu sebenarnya ya harus dijaga power supply-nya ya, jangan sampai mati gitu. Jadi kalau PLN pun mati harus ada UPS, karena jika memang artinya log file-nya nggak ada, nah ini dicurigai berarti ini mati. Jadi bukan kemungkinan ketika log file-nya nggak ada, wah mungkin juga mati gitu. Tapi kalau misalkan log file-nya nggak ada, langsung jadi kemungkinannya adalah wah ini log file ada yang nge-delete nih, misalnya gitu. Sehingga nggak punya pencabangan dalam hal kemungkinan gitu ya. Nah, jadi jika record hit, ya maksudnya jika data log file missing, ini pasti kita bisa memastikan wah ini berarti ada yang delete gitu, karena kalau mati nggak mungkin, karena kita udah siapkan UPS yang sekian jam. Nah, untuk memerangi permasalahan ini, maka si administrator dapat men-schedule beberapa hal ya untuk server. Jadi kan scheduling tool atau ya UPS ya gitu ya. Jadi juga scheduling tool dan tetap menjaga log untuk tetap ada gitu, artinya tetap mesinnya terpelihara gitu ya. Nah, jadi ketika aktif seperti apa, nah seperti itu kurang lebih ya. Nah, tadi kan artinya begitu banyak tahapannya, 4 tahap itu untuk memastikan log filenya ya, untuk memastikan keakuratan daripada log file. Nah, jadi kita harus mengimplementasi log management atau manajemen. Jadi pertama, menggunakan ya log management is the process of dealing
amount of system generate log and record. Di log filenya tuh memang banyak ya, semua saya bilang. Ini makanya ini perlu kita manage gitu ya. Nah, ini termasuk semua proses dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengagregasi, menganalisa, dan melaporkan computer generated log message ya, seperti itu. Kemudian juga log manajemen infrastruktur juga terdiri dari di situ ada hardware-nya, ada software-nya, ada network-nya, ada media yang digunakan untuk mengenerate, mentransmisikan, menyimpan, menganalisa, dan mendispose, menghapus ya, menghapus daripada log data. Nah, log manajemen juga log manajemen infrastruktur juga biasanya terdiri dari tiga tingkatan ya. Ada log generation, ada log analysis and storage, ada logs monitoring. Nah, seperti itu. Jadi dari kita membahas log manajemen itu, ini juga ada fungsi-fungsi tertentu ya, daripada tadi kan ada log manajemen infrastrukturnya ya. Di sini kan ada log manajemen infrastruktur. Nah, apa sih dari fungsi dari log manajemen infrastruktur tersebut? Nah, kita bisa lihat sih sebenarnya ada beberapa hal di sini, ada paling nggak ada 4. Pertama adalah secara general ada log parsing, ada event filtering, ada event aggregation ya. Saya tidak tampilkan di sini, coba Anda nanti bisa melihat di slide-nya ya. Nah, kemudian juga ada fungsi analisis ya. Jadi ada event correlation-nya, nanti seperti apa mengkorelasikan antara event, ada log view, ada log reporting, dan yang jelas adalah storage ya, menyimpan. Di situ nanti ada menyimpan log rotation, log archiving, log compression, log reduction, log compression, log normalisasi, dan log file integrity ya. Dan terakhir adalah disposal. Jadi ini untuk dibuang ya, untuk di-delete lah. Ada itu log clearing ya. Nah, lebih seperti itu ya. Nah, di samping itu juga mungkin ada hal yang menurut saya suatu challenge dalam log management itu. Biasanya pertama permasalahan yang potensial dengan pengumpulan log itu, karena ini berbagai macam dominant assurance-nya ya. Juga kita harus bisa mengkompromis antara dari prinsip keamanan kan ada confidentiality, integrity, dan availability ya. Jadi daripada yang sering misalkan intentional or accidentalnya. Nah itu. Kemudian juga jadi ini yang orang yang melakukan kinerja atau menganalisis lognya, orang-orangnya misalkan ini harusnya mempunyai semacam formal training lah ya. Di sini kadang-kadang tidak ada punya formal training, hanya sekedar tanya sini segala macam ya. Nah, sehingga ini kadang-kadang mungkin kurang memberikan sebuah support yang terbaik lah ya, seperti itu. Nah, sehingga bagaimana kita harus mempertemukan permasalahan-permasalahan tadi dengan sebuah solusi ya. Pertama dari mulai requirement ya. Tadi kan ada tadi misalkan potential problemnya segala macam. Nah, ini pertama adalah bagaimana kita mendefine requirement, kebutuhannya. Jadi define requirement and goals-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya tidak menampilkan di sini ya, tetapi Anda bisa melihat di slide-nya ya. Kemudian requirement mendefine requirement dan goal-nya ya. Kedua, bagaimana pendekatan ya membuat sebuah kebijakan
dan prosedur. Nah, dalam hal ini pendekatan kebijakan prosedur ya untuk memastikan metode yang sangat benar-benar konsisten, yang udah baku gitu ya. Ketiga, dari sisi security ya. Jadi berarti ini kita harus membuat dan memelihara infrastruktur untuk mengamankan ya tadi log file tadi. Yang keempat adalah training. Ya, tadi terhadap orang-orang yang tadi saya bilang kadang-kadang nggak ada punya training pelatihan formal, orang-orang tidak punya yang menganalisisnya tidak punya pelatihan secara formal, hanya otodidak, dan mungkin itu bisa variatif jadinya ya, seperti itu. Nah, untuk membuat atau kita mengantisipasi ya, kita perlu juga namanya centralized logging, seperti yang ditunjukkan di sebelah sini. Jadi centralized logging itu kita bisa definisikan sebagai pengumpulan ya, pengumpulan komputer sistem log ya, sebuah grup sistem ya di lokasi yang kita centralize, kita pusatkan ya maksudnya. Nah, ini digunakan biasanya untuk efisiensi dalam hal memonitor ya komputer system log. Jadi monitoring komputer system lognya lebih efisien lah ya, dengan kebutuhan frekuensi yang dibutuhkan ya, artinya frekuensi yang tinggi dalam hal memonitoring ya, untuk untuk mendeteksi ya security violation atau unusual activity. Karena gini ya, aktivitas yang tidak biasa kan ini bisa menimbulkan kecurigaan berasal dari unusual activity, misalnya terlalu banyak di satu sumber tertentu misalkan ya. Jadi bisa kita lihat nanti syslognya ya, sistem lognya seperti itu. Nah, itu di situ ada misalkan departemen A ya, ada departemen B, itu ada proxy, ada router, ada firewall, ada IDS-nya, itu monitor sistemnya ya. Kemudian juga ada antivirus, ada client firewall, ada authentication system. Jadi, nah kemudian dikumpulkan menjadi dalam kesatuan syslog ya. Nah, di situ nanti artinya ada suatu maksudnya server atau ya yang mengkoleksi, yang mengumpulkan log dan event ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di situ ada syslog ya. Jadi syslog ini adalah standar ya, perangkat jaringan digunakan untuk memforward log message ya ke sebuah server ya, yang mungkin servernya berbeda IP networknya ya. Nah, syslog ini merefer pada syslog protokol dan aplikasi ya. Nah, nanti di situ juga dalam syslog itu kita tadi kan ada centralized logging gitu ya. Nah, di sini nanti juga ada misalkan IS centralized binary logging ya. Di situ nanti ada bagaimana seorang administrator membutuhkan penggunaan parsing tool ya untuk melihat atau menganalisa data. Nah, jadi di server propertiesnya itu dia sehingga semua website yang ada dalam server itu atau ada di server tersebut akan me-write
log datanya, ya seperti itu kurang lebih ya. Nah, dalam network forensik juga kita harus juga meyakinkan bahwa memastikan daripada integritas dari sistem itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita selalu stay up to date, jadi mengupdate ya service pack ya, hotfix ya, hotfix maksud saya ya, untuk menjamin bahwa sistem tersebut valid gitu ya, mengaudit semua perubahan-perubahan menjadi binary file dalam Windows System Directory-nya. Nah, jika ada seorang intruder atau pokoknya intruder lah ya, yang bisa memodifikasi sistem file dan merecord log filenya, kemudian log file tersebut nggak valid ya secara sebagai evidence, karena kan ini udah dimodifikasi. Nah, oleh karena itu maka ya dalam hal ini kita harus mengontrol akses untuk ke lognya ya. Jadi jangan sampai ada intruder tadi ya. Bagaimana akses ke file log tersebut diaudit, kemudian juga seorang investigator atau administrator ya dapat menggunakan NTFS permission ya untuk mengamankan dan mengaudit log file. Atau nanti di web servernya juga membutuhkan sesuatu yang dapat menulis ke dalam log file ketika logsnya ini terbuka dan tidak ada seorang pun yang bisa mengakses ke maksudnya ke web server tersebut ya untuk menulisi atau mau-write log file ketika memang sudah dikunci gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sekali dalam log filenya itu tertutup, maka ya tadi nggak ada satu orang pun yang bisa dikasih konten daripada file tersebut ya. Jadi tadi sebenarnya web servernya ketika dibuka mungkin bisa ya terbuka gitu, tapi ketika kita close, artinya kita save, kita amankan, tidak ada satu orang pun yang bisa untuk mengaksesnya kecuali memang ada permissionnya ya. Jadi itu kontrol akses lognya harus dijaga juga. Selain itu kita juga harus memastikan ya log file authenticity-nya. Jadi seorang investigator dapat memastikan ya bahwa log file ini adalah autentik. Jika dia dapat memprove ya, memastikan bahwa file itu tidak dirubah ya sejak awalnya, jadi tidak dirubah dari awal gitu secara original terrecord. Nah, itu berarti terjamin keautentikannya. Kemudian di sini juga ya harus dimana log file itu secara umum ya simple teksnya itu harus dengan gampang dirubah time dan datanya segala macam, tetapi tidak dapat ini bahwa log file ini ya tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan otentik dalam nanti keadaan yang defaultnya kalau memang gampang dirubah. Nah, ini perlu strategi tersendiri ya. Jadi kalau misalkan server terjadi seperti itu, maka si investigator harus move the log off, jadi meng-log off kan the servernya itu, karena nanti ini log filenya pasti tidak akan otentik ya. Nah, makanya log file ini seharusnya dipindahkan nanti ke semacam master servernya ya. Kemudian
dilakukan offline dulu ya, untuk ke secondary medianya, misalkan DVD atau apalah, flash disk atau apalah, disk eksternal untuk backupnya. Nah, ini juga penting juga. Nah, di sini juga harus kita gunakan misalkan adanya signature, encryption, dan checksum. Ya, saya memang tidak memperlihatkan tayangannya di sini ya, tapi nanti coba Anda lihat di slide ya, dengan apa yang saya jelaskan ini ya, seperti itu mungkin. Nah, sehingga kita juga punya backup tadi ya. Jadi tadi seperti saya bilang, move to master server ya, and move offline ya, to secondary storage message. Jadi ke media yang lain gitu, itu sebagai backup. Nah, jadi kita juga harus membuat juga bagaimana signature-nya, encryption-nya, checksum, supaya nanti backup-nya kan harus disamakan ya. Nah, ini kita berarti perlu sebuah kopiannya ya, work with copies ya. Nah, sama seperti halnya prinsip-prinsip dalam bagaimana mengakuisisi data untuk barang bukti ya, maka di sini juga harus diberlakukan yang sama. Jadi untuk semua forensic investigation ya, seharusnya seorang investigator tidak pernah bekerja atau memeriksa dengan original filenya ya. Sama halnya juga sama dengan hal ini ketika menganalisa log filenya. Nah, berarti dalam hal ini dalam forensik juga sama diberlakukan. Jadi seharusnya seorang investigatornya ya, digital forensik itu seharusnya membuat kopiannya sebelum dia melakukan sebuah post processing log file analysis lah ya, atau log file analysis. Jadi jika memang nanti original filenya itu tidak terjadi istilah unaltered itu tidak berubah, tidak dimodifikasi, tidak di-delete dan segala macam, maka investigator dapat melakukan suatu jadi investigator dapat membuktikan lebih mudah lah ya di sini bahwa si log file itu authentic dan original ya, begitu ya. Nah, ketika menggunakan log file sebagai evidence, barang bukti di pengadilan, seorang investigator membutuhkan untuk mempresentasikan original file ya, dalam original filenya. Jadi, tapi sebenarnya itu adalah kopian, tapi kopian yang identik ya, dengan teknik bitstream copy dan segala macam seperti itu. Jadi itu yang selalu dipegang oleh Anda nanti ketika memang Anda juga mau berkecimpung di dunia digital forensik. Tidak boleh bekerja atau menganalisa dengan original file. Itu yang harus tetap Anda pegang ya. Jadi Anda harus ingat di kuliah ini itu yang Anda dapatkan minimal ya. Mungkin yang lain bisa lupa, tapi itu tidak boleh lupa yang ini ya. Nah, jadi itu kira-kira ya dari sisi tadi bagaimana kita memberikan suatu kepastian dari integritas dari sistem ya. Nah, jadi di sini selain tadi yang memastikan integritas daripada sistem ya, sini juga harus memelihara chain of custody ya. Apa chain of custody? Yaitu dokumentasi, rantai dokumentasi sebenarnya ya. Jadi mesti di-maintain, dipelihara untuk log file itu. Jadi adanya dokumentasi sebenarnya. Investigator dapat membuktikan bahwa the log file itu tidak terjadi misalkan alter itu modifikasi delete dan segala macamnya itu. Jadi artinya di sini si investigator membuktikan bahwa
ini log file ini nggak pernah diubah, di-alter, ya, dimodifikasi sejak di-capture ya. Nah, dalam hal ini dia tetap memelihara chain of custody-nya ya. Mungkin selain chain of custody juga bagaimana dia melakukan suatu autentifikasi. Jadi misalkan gini, kita padukan ya antara yang original dengan yang kopiannya itu dengan misalkan MD5 ya, mungkin pernah dibahas di akuisisi data ya sama duplikasi ya. Nah, ketika investigator or network administrator memindahkan log file ke dalam source server, setelah itu dia offline-kan device-nya, maka itu seharusnya tetap pada artinya track-nya pada jalur yang benar ya. Kemudian berarti itu sudah dia melakukan dengan benar ya, dengan sesuai dengan prosedurnya seharusnya seperti itu gitu ya. Nah, kadang-kadang namanya log file itu mungkin bisa aja diurutin ya pakai syslog yang tadi itu ya. Tapi mungkin nanti akibatkan ini kan namanya log itu kan tiap time ya, tiap detik istilahnya, tiap satuan waktu terus bisa jadi disimpan ya kan, kejadian-kejadian apa. Nah, bisa saja diurutan misalnya berdasarkan waktu. Nah, tetapi sebenarnya ini pasti nanti akan membuat atau syslognya ini menjadi yang sangat besar sekali jumlah filenya ya, jumlah syslognya itu menjadi sangat besar ya. Nah, itu tentu juga akan menyulitkan ya, menyulitkan untuk forensic team untuk mencari ya, log entry yang penting ya seperti apa. Nah, biasanya juga kita harus membuat sebuah filtering ya, filter requirement-nya tentunya. Nah, ini maksudnya untuk diperingkas ya, diperingkas ya, semacam query lah seperti itu, diringkas log filenya ya, seperti itu. Makanya ada koneksi log file ya. Nah, sebagai seorang network forensic analysis ya, kita perlu make analisisnya seperti apa sih ya. Jadi kalau melihat gambar di sebelah saya ini ya, sebagai seorang analis interface artinya yang melihat gitu ya, mulai dari evidence depository-nya, kemudian itu evidence depository itu karena dari pengumpulan evidence ya, atau evidence collection tentu akan dipilah-pilah ya, ada semacam evidence pre-processing lah. Dari situ masuk ke evidence depository. Nah, di sini supaya untuk mempermudah, biasanya orang kan lebih suka dalam bentuk visual, makanya ada evidence graph-nya ya, evidence graph generation-nya yang membuat graph-nya mungkin dari data-data tabel itu jadikan sebuah graph atau grafik, sehingga orang kan sebagai orang bahasa visualnya lebih enak dilihat daripada angka-angka. Nah, dari situ sebenarnya evidence graph itu juga terbentuk ya, tidak begitu saja, tapi harus berdasarkan dari aset knowledge base-nya dan digabungkan dengan attack knowledge base-nya. Jadi, kalau serangan kayak gini kemungkinan apa, serangan ini seperti ini. Jadi semacam expert system lah sebenarnya mungkin ya, seperti itu ya. Nah, dari situ kemudian dibaca lah generate evidence graph-nya. Dari evidence graph tuh seorang analis interface ya, dalam hal ini network forensic investigatornya nih ya, akan ngelihat nih terus dia mengkorelasikan dengan pengetahuannya juga, kemudian experience juga. Nah, dari evidence graph itu akan dia baca, maka sepertinya apa sih alasannya atau maksudnya attack rationing gitu ya. Jadi dari si analis interface itu dia akan istilahnya menggunakan penalaran logiknya ya, serangan ini kenapa, ada
argumen dia apa sih, mengkorelasikan dengan graf yang ada. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti toolsnya macam-macam, bisa juga dibantu dengan tool, misalkan GFI Event Manager ya. Kemudian mungkin juga ada nanti bisa menganalisa router ya. Dari situ bisa juga menganalisa router log ya. Atau juga bisa dari mengumpulkan barang bukti dari ARP table-nya ya. ARP table tahu ya, kalau Anda tahu di jaringan ya. Ada ARP table kan di situ. Nah, itu juga bisa dari situ ya. Kemudian juga ya tadi saya bilang menganalisa router ya. Ya router mungkin bisa macam-macam sih, bisa Cisco ya, bisa Juniper, Huawei ya, seperti itu. Atau juga menganalisa firewall lognya ya, firewall lognya dicek ya, seperti itu. Mungkin saya tidak tampilkan di sini, tapi nanti Anda bisa lihat di slide-slide saya itu. Ada juga saya saya tampilkan di slide-nya ya, step-step menganalisa firewall lognya. Nanti silakan saja ya. Jadi itu baik firewall log Cisco ya, maupun ya Juniper gitu ya, Juniper ya. Di situ juga nanti gimana menganalisa firewall log, misalkan dari checkpoint ya, kemudian dari selain dari firewall juga menganalisa tadi. Makanya ada 2 device biasanya biar mengklopkan gitu ya, satu sama lain, biar kalau dua-duanya dengan data yang sama berarti kan lebih akurat ya, lebih tervalidasi lah. Ada 2 dibandingkan mengandalkan cuma firewall 1 ya. Jadi Anda juga bisa menganalisa IDS ya, IDS-nya. Intruder Detection System-nya ya di situ. Kemudian ya baik IDS yang Juniper sama lagi lah ya, ataupun Cisco ya, sama sih sebenarnya ya, pada dasarnya. Maksudnya secara umum pokoknya IDS-nya dicek, dianalisa ya. Nanti kan ada checkpoint-nya di IDS itu ya. Nah, mungkin tadi saya bicara firewall, IDS, tapi sebenarnya bisa juga kita kombinasikan dari yang lebih jauh lagi. Kalau misalnya kita pasang honeypot ya. Ada yang tahu honeypot? Ya, sebenarnya honeypot kalau bahasa sederhana saya adalah jebakan Batman ya. Ini jebakan Batman. Jadi honeypot itu kan dipasang untuk mengelabui para intruder, hacker, bahwa seolah-olah dia seolah-olah dia sudah masuk ke dalam sistem. Padahal ini sebenarnya kita sengaja bikin server palsunya lah ya, server pura-puranya, sehingga kalau ada serangan masuk sebenarnya tidak akan ke server utama, tapi server palsu, server yang sengaja kita buat yang ada honeypotnya di depan, jadi dia bisa mengalihkan. Nah, sehingga si penyerang, si intruder, si attacker lah ya, merasa seolah-olah dia sudah bisa memasuki sistem, padahal itu bohong ya, kena tipu gitu, jebakan Batman ya, seperti itu. Jadi memang kenapa ini lebih efektif dibandingkan firewall dan IDS atau firewall biasanya karena efek psikologis ya. Jadi efek psikologis ini maksudnya gini, biasanya kalau seorang hacker atau attacker ya, kalau belum dia berhasil masuk ke sistemnya akan terus penasaran. Tapi kalau kita sudah, biasanya dia sudah mulai berhenti ya. Nah, ini pakai honeypot itu ternyata ini bisa mengelabui si penyerangnya, si attackernya, si hackernya. Karena ternyata sebenarnya ini honeypotnya itu membelokkan ke server yang sebagai korban gitu, yang disiapkan sebagai korban. Padahal server utamanya nggak kena, jadi belokan. Dan si attacker, si hackernya itu merasa bahwa dia sudah masuk ke sistem. Jadinya kan tidak akan terus melakukan penyerangan, attacking ya. Nah, selain itu juga kita mengecek DHCP logging juga bisa ya. DHCP logging. Nah, jadi
nanti kita audit log filenya dari DHCP itu. Jadi sini di apa namanya, di network forensik itu kebanyakan ngecek log-log ya, log file gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang juga eviden kita dapatkan dari data link layer, misalnya DHCP database-nya ya, seperti itu juga. Nah, atau kita dari database-nya itu, atau ada ODBC-nya, logging-nya, Open Database Connectivity ya, biasanya kan ada di jaringan itu juga bisa di situ. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, mengapa kita menginvestigasi network traffic di sini alasannya? Nah, ada beberapa alasan ya kenapa seorang investigator analis harus menganalisa network traffic. Yang pertama, tentu kita ingin mengetahui di mana atau to locate ya suspicious network traffic yang mencurigakan, di mana posisinya atau lokasinya. Kedua, untuk mengetahui network yang mana yang ada trouble-nya, trouble traffic-nya. Nah, dan di mana traffic itu ditransmisikan atau diterima. Jadi sumbernya nanti di mana gitu ya. Kemudian juga ini untuk mengidentifikasi permasalahan di network. Nah, jadi ketiga alasan mengapa kita harus menginvestigasi itu berawal dari situ dulu. Kemudian juga nanti pasti akan ditemukan atau dikembangkan, terjadi pengembangan setelah ditemukan tadi posisi suspicious network traffic-nya, kemudian trouble traffic-nya ya, di mana generate trouble traffic-nya, dan di mana traffic itu berawal mulai dikirimkan atau diterima oleh siapa. Nah, ini makanya kita harus menginvestigasi network traffic-nya, atau dalam hal ini real time ya, pendekatan real time. Tadi ada postmortem kan, ada yang real time. Nah, jadi kita lihat siapa itu. Nah, evidence bisa kita kumpulkan atau kita dapat melalui snipping. Jadi mungkin Anda berpikir, oh ini kok kayak seorang hacker ya gitu ya, yang ada snipping dulu sebelum melancarkan aksinya gitu ya. Nah, memang ya sama prosedurnya sih sebenarnya antara seorang network forensik investigator dengan hacker ya, cuma beda sisi satu untuk menemukan bukti, yang satu ingin mengeksploitasi kelemahan atau kerentanannya. Jadi sniffers correct traffic ya dari network and transport layer, dari physical dan data link layer. Kemudian juga administrator harusnya mengkonfigur sniffer untuk ukuran frame-frame tertentu ya yang akan kita capture gitu ya. Jadi sebenarnya sniffer ini semacam komputer software ya, aplikasi, atau ada juga yang bentuk hardware yang dapat dan meloloskan ya traffic ya di dalam sebuah jaringan ya, atau bagian jaringan. Jadi sniffer juga bisa masuk dalam NIC ya, network interface card ya seperti itu. Kemudian ada juga spinal port ya, hardware yang akan men-tap snipping dan men-switch networknya. Nah, ini sih sebenarnya seperti apa gitu ya, maksudnya snipping tool ya, snipping toolnya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin paling gampang saya sebutin yaitu Wireshark. Anda mungkin sudah tahu ya, sini pernah gunakan Wireshark ya, memonitoring traffic ya, terus snapping. Oke, nanti coba kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, ini seperti yang tadi sampaikan, Wireshark ya, toolsnya Wireshark karena ini kan free juga ya. Jadi Anda bisa mengcapture atau secara interaktif browse ya, traffic kelihatan gitu ya, ada grafiknya ya. Ya, ini sebenarnya Wireshark juga menggunakan
caps ya untuk mengcapture paket ya. Apa namanya? Jadi Wireshark ini mengcapture live network traffic ya dari Ethernet, IEEE 802, artinya dari wireless ya, wireless untuk WiFi Anda. Jadi kalau Anda koneksi dengan WiFi juga nggak pakai kabel gitu ya, tetap bisa tercapture. Atau Bluetooth, USB bisa juga ya, primarily FDI ya. Nah ini bisa diprogram ya dengan command line. Jadi kita bisa mengcapture services apa aja, TCP kah, ya, apa protokol apa aja yang mau ditampilkan atau yang akan di capture gitu ya, atau sebenarnya di capture tapi ditampilkan jadi kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Seorang network administrator pakai Wireshark tool akan memantau networknya ya. Nah nanti juga ada filtering ya, nanti Anda bisa lihat di slide berikutnya. Saya tidak menayangkan di sini semua ya, juga Anda bisa lihat itu apa misalkan apa saja fitur yang ada di Wireshark. Mungkin Anda udah pernah pakai di kuliah-kuliah yang lain gitu ya. Bagaimana menampilkan filter yang ada di Wireshark gitu kan. Kemudian juga apa kita menambahkan ya tambah-tambahan lain apa filter-filter di Wireshark ya seperti itu. Kemudian selain Wireshark apa aja gitu ya. Selain Wireshark gitu ya. Sebenarnya masih banyak sih opsi-opsi lain ya. Contohnya nanti coba saya tampilkan di slide berikutnya saja ya. Nah, selain Wireshark yang pernah gunakan mungkin ada snipping tool lainnya, yaitu Steel Central Packet Analyzer. Anda bisa pakai ini juga ya. Pada prinsip sama dengan Wireshark. Mungkin ada network apa namanya juga nanti ada network packet analyzer seperti Civic Network Analyzer ya, ada juga TCP/IP Packet Crafter seperti Colasoft Packet Builder ya, seperti itu. Atau ada RSA Net Witness Investigator ya, nanti Anda bisa lihat ya di slide-nya ya. Di situ digambarkan juga kok, tenang ya. Mungkin nggak terlihat di sini. Jadi nanti juga kita bagaimana apa selain itu juga tool-tool lain ya, atau nanti teknik-teknik lain yang bisa kita gunakan. Nah selain itu ya tadi dari Wireshark snipping tool juga kita bisa memperoleh evidence dari IDS ya, dari IDS. Nah tentu seperti ini ya, caranya seperti ini, bisa mengkonfigur IDS untuk mengcapture network traffic ya, ketika misalkan alertnya apa ada alertnya ya tergenerate gitu ya. Nah jangan lupa dari situ nanti juga kita harus bisa mendokumentasikan ya evidence ya dari networknya, jangan lupa ya. Ini yang tadi semua itu teknik baik pakai snipping, pakai teknik-teknik yang lain itu bagaimana harus kita bisa mendokumentasikannya. Kita dokumentasikannya ya seperti itu. Penting juga chain of custody-nya ya seperti yang saya tadi. Nah, jadi begini, tadi selain bagaimana kita juga mendokumentasikan, nah selanjutnya setelah semua ya boleh dibilang hampir selesai lah gitu ya, maka kita harus membuat rekonstruksi daripada barang bukti, evidence reconstruction, untuk kelanjutan daripada investigasi. Jadi setelah evidence di network ya, maka seharusnya kita lakukan beberapa hal berikut ini ya, dan terkait dengan beberapa alasan berikut ini. Jadi pertama, evidence itu non static ya, karena kan ini di jaringan masalahnya, bukan di PC yang lokal ya, dan tidak terkonsisten pada single pointer itu di network, karena di network kan bisa kejadiannya di satu tempat tapi bisa penyebarannya di
mana-mana, bisa di berbagai device atau network atau software ya ditemukan ya. Nah ini makanya prosesnya memang lebih sulit jadinya kan. Jadi pertama kali evidence ditemukan, maka itu bisa dijadikan untuk merekonstruksi dulu rekonstruksi awal sehingga kita bisa membuat suatu gambaran daripada kejahatan yang telah dilakukan ya, atau nanti bisa mengkaitkan dengan sesuatu yang istilahnya masih gelap lah, missing link ya, ibaratnya gitu ya maksudnya. Nah, dasar-dasar daripada rekonstruksi untuk investigasi suatu tindak kejahatan pertama adalah sifatnya temporal analysis. Jadi jika ini dibuat menjadi sebuah sequential event trail ya, artinya berurutan gitu ya, dan ini juga merupakan sebuah titik awal lah pencerahan ya untuk kemudian ke faktor-faktor penting lainnya seperti apa yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat dan sebagainya. Itu seperti detektif Conan lah pengembangannya ya, seperti itu. Nah, kemudian ada relational analysis. Jadi kalau tadi temporal sifatnya waktunya, kapan terjadi, apa yang terjadi, kapan terjadi, begitulah ya. Siapa yang terlibat, kemudian ini relational analysis ya. Nah, ini kita harus mengkorelasikan antara aksi yang terjadi ya daripada tersangka dan korbannya seperti apa gitu ya. Jadi ini memang betul-betul sifatnya harus lebih mengembangkan skill atau naluri detektif sih memang sebenarnya. Ya ini juga terjadi pada saya juga ya. Nah, ada functional analysis. Ya, ini menyediakan sebagai deskripsi daripada penjelasan dari kondisi-kondisi yang memungkinkan dari sebuah tindak kejahatan. Maksudnya gini, setelah dibikin relationnya itu dicari motifnya kalau dalam istilah pengembangan penyidikan ya di reserse kriminal di kepolisian itu bisa dicari motifnya apa, di possible kondisinya seperti apa yang memungkinkan. Nah sebaliknya kalau ada impossible condition atau alibi itu namanya ya. Nah jadi ini ada di sini ada test file ya. Jadi kemungkinan kejadian ini memungkinkan gitu ya, artinya masuk akal kalau ini terjadi gitu. Kalau nggak masuk akal misalkan saya disangkakan lakukan hacking segala macam, padahal pada waktu itu saya mungkin dalam keadaan sakit atau di opname dan nggak mungkin melakukan aktivitas seperti itu. Nah itu sesuatu yang impossible condition. Nah di sini kita harus cari possible conditionnya dari tersangka, dari seorang intrudernya ya. Jadi nah nanti ini kaitannya dengan tadi korelasi dengan makanya ada relation analysis, kurang lebih sih seperti itu. Nah memang ini cukup pelik ya tadi artinya sih setelah kita mempelajari berbagai macam hal-hal di bidang digital forensik, dari yang kemarin ya operating system forensik, sekarang network forensik, ternyata lebih pelik lagi gitu ya. Kita juga memang harus mengembangkan naluri kedetektifan kita sih sebenarnya dalam hal ini. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah kita kali ini, digital forensik dengan bahasan network forensik ya. Memang saya tidak mengcover semua karena saya yakin ada beberapa materi yang Anda sudah dapatkan di keamanan jaringan, komputer, dan sebagainya. Jadi saya tadi lebih fokus pada bagaimana triknya, bagaimana sebuah proses yang harus dilalui, apa saja yang dilakukan untuk dalam aktivitas sebagai network forensik. Mungkin tekniknya nggak saya jelaskan detail, karena saya yakin sniffing seperti itu pasti udah Anda dapatkan di mata kuliah yang lain.
Jadi tinggal Anda aplikasikan untuk pencarian bukti-bukti ya, dalam hal ini bukti-bukti untuk menguatkan di pengadilan atau untuk bukti-bukti bahwa telah terjadi sebuah perbuatan yang melawan hukum atau kriminal gitu ya. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhirul kata, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan kita yang akan datang, yang tentu akan mungkin lebih menarik lagi menggali sisi-sisi digital forensik lainnya. Sampai jumpa.